Baik, selamat pagi, Pak Firdaus dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Melkior Nathan dan berikut ini adalah presentasi untuk proyek makalah UAS yang ditetapkan untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, jadi untuk proyek makalah saya mencoba untuk menerapkan metode deep learning yaitu CNN untuk melakukan deteksi brain tumor begitu ya. Nah, berikut ini adalah mungkin sejenak terkait dengan CNN. CNN itu adalah Convolutional Neural Network, sebuah metode deep learning, di mana CNN adalah jenis algoritma deep learning yang digunakan untuk menganalisa gambar dan video. CNN juga dapat digunakan untuk tugas-tugas seperti mengenali objek dalam gambar dan melakukan klasifikasi pada gambar. Oke, untuk CNN sendiri karena dia namanya neural network, dia terdiri dari layer-layer begitu ya. Nah, untuk arsitekturnya sendiri ada layer convolution, pooling, flattening, fully connected dan sebagainya. Untuk yang saya pakai untuk eksperimen di makalah ini adalah convolution, pooling, flattening dan dense atau fully connected begitu ya. Oke, mungkin sejenak penjelasan terkait dengan layer-layer yang ada dalam CNN. Pertama ada convolutional layer, di mana di dalam layer ini nanti akan ada filter atau kernel sebutannya, di mana nanti akan dilakukan operasi konvolusi dengan input yang diterima. Dan convolution layer ini biasanya digunakan untuk supaya kita bisa mendapatkan fitur-fitur begitu ya. Oke, selanjutnya juga ada pooling layer. Jadi pooling layer ini gunanya untuk mengekstrak fitur dan mengurangi istilahnya beban komputasi begitu ya. Dan contohnya di sini nanti yang di eksperimen yang saya gunakan ini akan menggunakan metode pooling itu max pooling. Jadi nanti di sini akan didapatkan eh, nilai inputnya yang maksimumnya begitu. Nah, nanti biasanya dari codingannya juga akan ditetapkan ukuran stride-nya. Stride itu nanti istilahnya kayak bagaimana untuk loncat-loncatnya begitu ukurannya dari inputnya. Nah, contohnya di sini nih. Di sini ada inputnya eh, dia 4 kali 4 dan akan diterapkan max pooling dengan dua filter 2 kali 2 dan stride-nya 2 begitu. Nah, karena stride-nya 2, jadi nanti ini 1156, lalu dia langsung gerak 2 ke kanan, 2 ke bawah, 2 ke kiri lagi. Nah, ini jadi ada 4. Nah, terus nanti begitu di 4-4-nya ini nanti akan ada diambil nilai maksimumnya. Jadi contohnya 4 kotak yang pertama di sini, nanti diambil nilainya 6. Makanya di sini jadi 6, lalu di sini yang diambil nilai 8, 4, dan 3 begitu. Oke, selanjutnya juga ada flattening layer. Jadi biasanya flattening layer ini digunakan sebelum masuk ke fully connected begitu ya. Jadi di bagian layer ini nanti akan diubah supaya nanti inputnya jadi satu dimensi vektor begitu ya. Jadi ini 110421021 nanti akan jadi vektor satu dimensi. Seperti ini 110421021. Oke, kita berlanjut ke eksperimen yang saya lakukan terkait dengan brain tumor detection. Oke, jadi untuk dataset yang saya ambil dari Kaggle. Di sini ada namanya Brain MRI Images for Brain Tumor Detection. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang ada dalam dataset tersebut. Di sebelah kiri bisa dilihat ini adalah yang ada tumornya, dan yang sebelah kanan adalah gambar otak yang tidak ada tumornya. Oke, jadi dalam eksperimen ini ada beberapa langkah-langkah mulai dari processing dataset, membuat model, mentraining model dan melakukan testing begitu ya. Dan pertama di sini saya mendefinisikan dulu path-nya ke
dalam dataset saya. Nah, ini untuk direktorinya. Kebetulan ini saya jalankan di dalam environment-nya Kaggle langsung, jadi supaya lebih gampang import datasetnya. Nah, di sini ada Kaggle input brain MRI images for brain tumor. Nah, lalu ini saya juga bikin definisikan path baru untuk directory train dan testing begitu. Oke, selanjutnya saya juga mendefinisikan nanti yang akan diterima itu inputnya akan menjadi gambar berapa kali berapa begitu ya, supaya bisa konstan begitu ya. Jadi inputnya nanti akan ditetapkan memiliki dimensi 128 kali 128 begitu ya, dan ini ada 3 ini untuk menggambarkan RGB begitu. Nah, lalu ini juga saya mendefinisikan jumlah kelas. Di sini saya tetapkan 2 karena untuk merepresentasikan iya dia memiliki tumor atau dia tidak memiliki tumor. Oke, lalu untuk pembagian train dan tesnya, untuk test size-nya saya tetapkan 0,3, itu artinya 30%. Jadi nanti 30% akan digunakan untuk testing dan 70% akan digunakan untuk training. Baik, untuk line code selanjutnya, di sini saya hanya membuat directory saja ya di dalam environment saya berdasarkan ini yang tadi sudah didefinisikan. Dan di sini juga menetapkan nama kelas dalam dataset ada no sama yes. Oke, di sini saya juga masih pre-processing dataset. Di sini saya membuat istilahnya membuat directory untuk train dan tes begitu ya. Nah, ini pertama akan dilakukan iterasi untuk setiap kelas yes dan no begitu ya. Kan tadi classesnya sebelumnya sudah saya tetapkan no dan yes. Nah, jadi nanti ini for loop-nya akan dilakukan 2 kali begitu ya. Jadi nanti di training bisa ada yes sama no dan di testing juga ada yes dan no gitu. Oke, selanjutnya ini iterasi untuk yes dan no, lalu memisahkan masing-masing kelas untuk train dan tes. Ini test size-nya tadi yang sudah saya definisikan sebelumnya, tesnya 30%. Lalu ini akan membuat directory jika belum ada direktorinya yang tadi sebelumnya untuk train dan tes. Dan di sini saya akan memindahkan file yang dari dataset itu ke folder directory train dan tes masing-masing. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya saya juga membuat image data generator. Jadi image data generator ini biasanya ini saya pakai gunakan dari Keras. Jadi Keras itu dari TensorFlow. Dia jadi ada library khusus untuk pre-processing image begitu. Dan nanti instansi ini akan mengenerate gambarnya begitu ya, gambar-gambar untuk yang train sama tes. Dan di sini juga saya tetapkan dibagi 255, jadi nanti setiap pixelnya akan dibagi nilainya 255 sehingga nanti nilainya akan memiliki nilai range dari 0 hingga 1 begitu. Nah, di sini saya bikin untuk train generator, ini untuk yang dataset yang train, dan di sini untuk test generator gitu. Nah, ini class mode-nya saya bikin kategorikal ya, karena ini yes dan no. Dan target size-nya juga saya tetapkan tadi image dan width-nya 128 kali 128. Lalu batch size-nya, jadi setiap batch-nya nilainya 32 dan direktorinya berdasarkan direktori masing-masing train dan test. Oke, selanjutnya beralih ke model building untuk model CNN-nya ya. Jadi saya menggunakan bantuan dari library Keras begitu, dan di sini saya menggunakan function sequential di mana tetapkan di model. Nah, jadi di model CNN saya ini saya menggunakan beberapa layer, ada konvolusi, max pooling, flatten dan dense ya untuk jenis-jenis layernya. Nah, mulai dari yang pertama, mungkin di sini bisa ada tulisan convolution 2D. Jadi 2D ini digunakan untuk gambar ya. Beda nanti kalau 3D itu buat video begitu. Nah, jadi di sini ada angka 32. 32 ini adalah angka yang menetapkan jumlah filter atau kernel yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Di dalam layer konvolusi ada kernel dan nanti ada
3 dan 3 di sini adalah ukuran dari kernelnya, kernel atau filternya tersebut. Nah, lalu di sini saya juga menggunakan metode activation value. Jadi istilahnya untuk metode aktivasi ini dia akan menetapkan inputnya yang negatif menjadi 0. Sedangkan inputnya yang positif akan dibiarkan sebagaimana adanya begitu ya. Jadi nanti istilahnya kayak thresholding begitu. Dan input shape-nya saya akan bikin 3 ya. Ini tadi karena saya udah tetapkan di sebelumnya, itu 3 itu menandakan bahwa gambarnya adalah RGB begitu. Oke, selanjutnya juga adalah max pooling. Saya menggunakan max pooling di sini. Max poolingnya di sini saya tetapkan 2 dan 2 di sini ini mendefinisikan stride-nya begitu ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi nanti dia bakal langsung bergerak langsung 2 kolom gitu. Dan selanjutnya saya akan tambahkan lagi juga uh, layer konvolusi, cuman berbedanya ini nanti pakai uh, jumlah filternya 64 dan tapi ukurannya tetap 3x3. Dan di sini juga jadi 128, lalu max pooling lagi, lalu flatten tadi yang jadi dari yang dimensi M kali N nanti akan menjadi vektor 1 dimensi begitu. Oke, lalu di sini juga akan ditambahkan layer fully connected begitu ya. Ada 128 di sini. Dan di sini ada number of classes. Jadi nanti number of classesnya kan tadi ada 2 ya saya tetapkan. Jadi nanti istilahnya outputnya jadi hanya ada 2 kemungkinan di sini. Makanya ada ditetapkan 2 di sini. Oke, selanjutnya lalu saya akan mengcompile model yang ada yang sudah saya buat ini menggunakan optimizer Adam. Setelah saya cari-cari, optimizer Adam ini adalah gradient base. Lalu untuk loss categoricalnya, lossnya digunakan categorical cross entropy karena untuk dataset saya itu termasuk categorical dan untuk matriksnya saya gunakan akurasi. Oke, selanjutnya saya akan melakukan training pada model saya. Nah, di sini saya akan menggunakan trainingnya berdasarkan dataset untuk yang train tadi yang 70% ya. Dan di sini juga akan per epochnya dan epochnya di sini ada 15. Jadi nanti akan dilakukan iterasi sebanyak 15 kali untuk training modelnya begitu. Dan nanti modelnya ini akan dilakukan testing, validation istilahnya terhadap dataset yang tes tadi yang sudah saya pisahkan sebelumnya di bagian pre-processing begitu ya. Nah, berikut ini adalah hasil dari training model CNN saya. Di sini ada loss, akurasi, val loss, dan val akurasi. Nah, di sini mulai dari loss dulu ya. Loss ini jadi ketika di training modelnya, nanti kan akan dilakukan testing terhadap dataset training tersebut dulu ya. Dataset training tersebut dulu. Nah, nanti akan ada loss-nya begitu. Nah, ini bisa dilihat dari epochnya kan tadi ada 15, dia nanti akan menurun, loss-nya akan makin menurun, dan akurasinya akan makin menaik di sini. Ini untuk yang terhadap dataset training, maaf. Nah, lalu ada tulisan val loss atau val akurasi. Val ini sebetulnya kependekan dari validate ya. Jadi untuk yang val loss dan val akurasi bedanya dengan loss dan akurasi itu akan diterapkan terhadap dataset testing. Ya, dataset testing. Jadi yang hijau di sini menggambarkan loss yang terhadap dataset testing dan yang warna merah di sini yang terhadap akurasi yang terhadap dataset testingnya begitu ya. Bisa dilihat akurasi untuk yang training masih lebih tinggi ya karena emang di trainnya pakai yang dataset yang training, yang testingnya lebih rendah. Baik, selanjutnya untuk ANN model building dan training ya. Jadi di sini saya juga akan membuat model ANN. Jadi untuk buat perbandingan begitu ya dengan CNN supaya bisa dilihat perbedaan hasilnya begitu. Oke. Di sini sama seperti tadi di CNN juga saya menggunakan function sekuensial untuk membuat layer-layernya.
Nah, di sini berbeda dengan CNN, tidak akan digunakan layer untuk convolution layer dan max pooling begitu ya. Di sini hanya langsung flatten, jadi tadi yang inputnya hanya M kali N dan nanti jadi vektor satu dimensi begitu. Di sini ditetapkan image width sama height-nya 128 kali 128 dan di sini ada 3 ya. Dia mengasumsikan di sini ada RGB images-nya. Jadi uh, red, green, blue gitu. Dan lalu langsung ke layer untuk dense begitu ya. Di sini yang fully connected layer. Dan terakhir di sininya pakai number of classes karena di sini ada 2 ya. Jadi nanti hanya outputnya yes atau no. Untuk eh, compile modelnya juga mirip sama dengan yang model CNN sebelumnya. Optimizer-nya akan digunakan metode Adam dan untuk loss-nya akan digunakan metode categorical cross entropy. Matrix-nya akan digunakan akurasi. Nah, di sini akan di training, di mana nanti di trainingnya akan menggunakan dataset yang khusus train yang tadi sudah dipisahkan. Lalu epoch-nya akan ditetapkan 15 kali ya iterasinya, dan untuk validation data dan steps-nya nanti akan digunakan dataset yang dari tes tadi, tes generator ya. Baik, berikutnya ini adalah hasilnya ya, hasil dari model ANN ya. Nah, di sini bisa dilihat tadi epoch-nya kan ada 15 ya. Jadi dilakukan iterasi 15 kali untuk training modelnya. Nah, untuk loss-nya di sini, ini loss yang terhadap dataset training ya, dia semakin menurun. Di sini dari 0,2 menurun, lalu untuk akurasinya dia makin menaik, hampir kena 1 di sini ya. Lalu untuk file loss dan file accuracy ini yang terhadap dataset testing begitu ya. Nah, untuk file loss-nya dia di sini masih agak naik turun ya, bisa dilihat, dan untuk akurasinya masih lebih rendah dibandingkan yang tadi terhadap training begitu. Oke, eh, lalu ini terakhir adalah perbandingan ya antara model CNN dan ANN dari segi akurasi dan loss begitu ya. Untuk dari akurasinya di sini model 1 ini adalah model CNN ya, dan model 2 ini adalah model ANN. Nah, bisa dilihat di sini di akhir trainingnya model CNN memiliki nilai akurasi yang lebih besar, didapatkan nilainya di sini 87. Lalu untuk di sini, untuk loss-nya di sini lebih rendah untuk yang model CNN begitu ya, untuk yang model 1. Ya, mungkin begitu hasilnya. Jadi dapat disimpulkan untuk CNN didapatkan hasil yang lebih baik. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.